Di akhir tahun ini Huawei ngeluncurin senjata terbaru mereka, Huawei Mate 20 Pro, yang konon katanya adalah sebuah HP yang nyaris sempurna. Saya bilang nyaris sempurna bukan tanpa alasan ya, karena banyak banget reviewer Indonesia yang memuji HP ini membabi buta, termasuk saya. Tapi saya penasaran, apa iya sesempurna itu? Jawabannya adalah enggak. Definisi HP sempurna menurut saya adalah HP yang sulit buat dicari kekurangannya, atau bahkan nggak ada dan ternyata setelah beberapa minggu pakai HP ini, kata sempurna itu hanya mitos belaka. Jika ada yang bilang ini adalah HP yang komplit, saya jelas setuju. Semua ada di HP ini. Desain cantik, layar melengkung, performa ngebut, HP irit, kamera dahsyat, nggak ada alasan nggak ngakuin kalau HP ini komplit sob. Ada beberapa hal yang bikin HP ini gagal sempurna menurut saya. Salah satunya adalah terlalu banyak gimmick di HP ini. Percaya deh, pertama dengar fitur-fitur di HP ini itu kalian pasti akan terbuai dan berdecak kagum. Tapi setelah kalian pakai, ekspresinya itu kayak, oh gitu doang. Atau kadang malah jadi, loh kok gini? Oh iya, kita bahas jeleknya dulu ya. Kita bergibar ya dulu lah, biar puas. Kekurangannya, sebut aja fingerprint di bawah layar. Saat fitur in-screen fingerprint pertama kali diumumkan, kita akan berpikir ini futuristik banget. Keren parah, fantastis, bombastis. Tapi setelah dipakai, saya jadi berpikir fingerprint konvensional tetaplah yang terbaik sob. Kita out of topic dikit deh. Sebenarnya peletakan fingerprint di layar ini menurut saya nggak ada urgensinya ya. Dulu fingerprint ditaruh di bagian belakang karena pingin bikin HP yang full layar semua. Jadi posisi fingerprint dikorbankan. Nah sekarang apa urgensinya ditaruh di depan? Kan lapak belakang masih lega, lapak kiri kanan juga masih banyak kok. Tapi memang fingerprint di bawah layar itu feature proof banget ya. Jadi menurut saya motivasi brand pakai fitur ini adalah agar terlihat keren secara fitur, bukan secara fungsionalitas ya. Dan saya anggap HP ini sebagai early adopter fitur in-screen fingerprint, yang mana biasanya early adopter itu pasti nggak akan maksimal ya. Begitu juga dengan fingerprint di HP ini. Fingerprintnya bisa bekerja dengan baik kok. Tapi kecepatannya membaca agak lama dan kadang nggak akurat. Kadang kebaca, kadang enggak. Posisi jempol kudu pas banget. Baru si fingerprint bisa ngebaca. Malah menurut saya performa face unlock-nya jauh lebih cepat dibandingkan fingerprintnya yang kadang kebaca, yang kadang enggak itu. Dan satu lagi soal in-screen fingerprint, terutama di efek yang nongol saat jari ditempelkan ke layar, efek itu apa ya? Kurang bagus gitu ya. Atau bahasa gaulnya itu norak gitu. Bandingkan sama HP ini yang kelihatan lebih futuristik. Ini mah opini pribadi saya ya. Gimmick selanjutnya adalah wireless reverse charging. Pertama kali dengar HP ini bisa charging HP lain lewat protokol wireless, jelas sebuah hal yang belum pernah terpikirkan sekalipun. Masalahnya siapa yang mau pakai fitur ini? Reverse charging biasa aja orang males bagi-bagi. Terus output wireless reverse charging di HP ini kecil banget sob. Saya yakin 99% orang yang beli HP ini nggak akan pakai fitur ini. Karena ya useless banget. Gimmick selanjutnya adalah dual speakernya. Huawei Mate 20 Pro ini punya setup dual speaker ya. Suaranya yang keluar ya cukup lah, oke lumayan. Nggak bagus-bagus banget lah, belum sebagus iPhone. Masalahnya adalah salah satu dari dua speaker yang ditanam di handphone ini menyatu dengan port USB Type-C. Saya bingung sih apa pertimbangan Huawei naruh speaker di sini. Kalau dilihat di bagian bawah, ini space lega banget loh. Jack audio juga nggak ada di sini, jadi berasa plain banget kalau gini. Dan celakanya kita nggak bisa dengerin musik sambil di charging karena pasti ketutup salah satu speakernya. Otomatis speakernya jadi mono ya, yang sebelah kiri doang atau sebelah kanan doang. Nanti pasti ada yang berargumen, ya nggak usah dengerin musik sambil di charging dong bang. Lah, HP gua nggak perlu ngatur anjir. Udah nggak boleh dengerin musik pakai earphone sambil charging, sekarang nggak boleh dengerin musik pakai loudspeaker sambil charging. Lama-lama ente udah kayak mantan gebetan aneh, banyak ngatur. Padahal jadian aja belum. Gimmick berikutnya adalah nano memory card. Sebenarnya ini nggak pure gimmick sih, karena Huawei mencoba bikin standar baru untuk memori eksternal di masa depan. Masalahnya adalah pilihan nano memory ini masih dikit banget ya. Kalau sobat cari di toko online, yang nongol ya baru buatan Huawei aja, yang harganya cenderung masih mahal. Kita kan biasanya beli memory card yang kompatibel dengan banyak perangkat, biar bisa cabut dan colok kapanpun kita butuhkan. Jadi untuk nano memory ini, sementara ini menurut saya masih sekedar gimmick ya. Nggak tahu mungkin 2-3 tahun lagi. Gimmick berikutnya adalah hilangnya jack audio.
Oke. Ini memang bukan pertama kali untuk sebuah flagship smartphone ya. Menghilangkan jack audio untuk memperbesar kapasitas baterai juga masuk akal menurut saya. Dan saya juga sudah terbiasa hidup dengan tanpa jack audio. Tapi kan sudahlah. Menurut sobat, hilangnya jack audio itu masalah atau bukan? Tulis pendapat sobat di kolom komentar di bawah ya. Gimmick selanjutnya adalah saya ngerasa Huawei terlalu overhype soal handphone ini. Seperti mengklaim banyak hal yang sebenarnya bukan mereka yang pertama gitu, atau bukan mereka yang mempopulerkan. Aneh sih. Contoh nih, Notch, yang mana dipopulerkan oleh brand yang mereka trolling terus, yaitu Apple di iPhone X-nya. Terus layar curve yang sudah kita tahu ini Samsung banget ya. Malah percaya atau enggak, feel di tangan tuh kerasa kayak pegang HP Samsung. Material yang bergaris-garis yang sedikit membedakan handphone ini dengan si Samsung. Cuma yang varian warna hitam ya sama aja. Feelnya kalau merem itu mirip lah. Terus modul kamera belakangnya yang tadinya saya pikir mereka yang pertama. Ternyata saya salah, karena LG X-Cam lah yang pertama punya desain kamera seperti ini. Ya walaupun nggak mirip-mirip banget, tapi footprintnya itu sama persis ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang nggak baru di handphone ini. Tapi terlepas dari semua itu, nggak ada yang bisa menyangkal kalau HP ini cakep banget sob. Bahkan menurut saya, desain iPhone XS saya lewat sih, cakepan ini malah. Hal positif lain adalah handling HP ini enak banget sob. Ada perasaan bahagia waktu pakai HP ini. Saking bahagianya, kita jadi hati-hati banget waktu pakai HP ini. Karena ya berbahan kaca dan licin. Nggak beda sama kalau baru jadian lah, itu pacar dijaga banget. Sampai lecet aja nggak boleh. Beda kalau udah pacaran bertahun-tahun. Kerjaan tiap hari pasti dibego-begoin. Ya nggak? Untuk layarnya juga HP ini bagus sob. AMOLED beresolusi 2K memang manjain mata banget. Walaupun belum sebagus Super AMOLED-nya Samsung. Tapi ini udah indah banget ya. Buat yang nggak akur sama notch juga bukan masalah menurut saya. Karena notch di HP ini bisa dihilangin. Mate 20 Pro adalah HP pertama yang pakai Kirin 980. Prosesor buatan Huawei yang udah pakai fabrikasi 7 nanometer FinFET pertama di dunia. Soal performa, sudah pasti ngebut Ferguson. Kelebihan lain dari prosesor ini adalah dia punya 2 buah NPU yang ditujukan untuk memproses segala sesuatu yang berbau AI atau Artificial Intelligence. Nggak ada satupun game yang nggak bisa dijalanin lancar di HP ini. Untuk performa, HP ini masuk kategori top tier alias ngebut banget. Soal fitur, sudah jelas HP ini juaranya Ferguson. Coba sebut apa yang nggak ada di HP ini. Yang di air, ya in-screen fingerprint, ya 3D face unlock, ya NFC, ya semualah ada di sini. Saya berani jamin ini adalah HP paling komplit yang bisa kalian dapatkan di pasar untuk sekarang. Dan ada 2 fitur yang menurut saya ini tuh killer banget ya di HP ini. Yang pertama adalah Supercharge Fast Charging. Kalian masih berpikir kalau VOOC Flash Charge adalah satu-satunya fast charging yang paling cepat? Kalian perlu lihat punya Huawei ini. Fast charging Huawei ini bisa ngecas HP sampai 40 watt dan bisa mengisi baterai 0-70% dalam waktu 30 menit. Edan kan? Ya walaupun belum seedan Super VOOC-nya Oppo, tapi ini juga udah edan sih menurut saya. Selain fast charging yang dahsyat, daya tahan baterai di HP ini juga menurut saya terbaik untuk kelas flagship sob. Ukuran baterai 4200 mAh-nya ini bener-bener bikin HP susah buat matinya. Dalam penggunaan intens, HP ini sangat sanggup bertahan seharian. Malah kadang kalau nggak main game, HP ini bisa bertahan sampai 2 hari. Dan sekali lagi, daya tahan baterai di HP ini bikin saya terkesan. Baterai 4200 mAh dengan prosesor 7 nanometer, ya nggak ada obatnya ini sih. Dan satu lagi fitur yang killer banget di HP ini adalah kamera sob. Mate 20 Pro punya setup 3 kamera yang berbeda dengan P20 Pro. Kalau P20 Pro punya setup wide, monochrome, dan tele. Di Mate 20 Pro ini berbeda karena 3 kameranya bersetup wide, ultra wide, dan telefoto. Jadi lensa black and white-nya absen di HP ini. Dan satu lagi ada brand besar Leica di kamera HP ini. Ya sama seperti flagship Huawei sebelumnya lah. Kualitas fotonya jujur bikin saya geleng-geleng kepala ya. Untuk foto point and shot ini keren banget, detailnya keren, bokehnya keren, warnanya keren, apalagi low LED-nya edan lah. Idaman banget sih ini HP. Pilihan lensa ultrawide di HP ini beneran kepake waktu saya jalan-jalan kok. Karena dengan lensa ultrawide, ambil foto landscape jadi sangat mudah ya. Dan dari sekian banyak HP dengan lensa wide, menurut saya HP ini yang paling keren dan terbaik lah menurut saya. Lebih bagus daripada LG G7 malah.
Dan pilihan telefoto juga kepake banget ya, apalagi waktu kita butuh ambil foto dari jarak dekat tapi nggak memungkinkan. HP ini punya fitur 5 kali optical zoom. Karena optical, saat di zoom tidak mengalami penurunan kualitas foto yang berarti. Tapi tetap masih belum sempurna menurut saya. Karena ada beberapa hal yang saya sedikit atau agak nggak suka. Pertama adalah dynamic range-nya yang ya nggak sebagus iPhone XS. Kedua adalah foto-foto yang ditangkap cenderung over sharpening ya. Kelihatan banget kalau HP ini berusaha setengah mati untuk menajamkan foto yang ditangkapnya. Sekilas akan kelihatan bagus karena kelihatan tajam banget. Tapi kalau diperhatiin lebih dekat, kelihatan nggak natural dan jadi agak pixelate. Sedangkan untuk kamera depannya, saya ngerasa kamera depan di HP ini pakai lensa punya P20 Pro. Kamera depannya hadir tanpa autofocus ya, yang menurut saya agak sayang sih, karena sedikit jadi rada nanggung gitu ya, mengingat beberapa HP flagship punya autofocus di kamera depannya, seperti flagship Nokia dan flagship Samsung. Selamat ulang tahun Kang Niko. Ke berapa tuh? 17 ya? 17 ya? Ya, mohon. Alhamdulillah. 18 ya? Alhamdulillah. Apa harapan di tahun 2019 teh? Harapannya tahun depan bisa lebih. Kok tahun depan sih? Ini teh 2019 awal. Kan di tahun yang baru. Oh, iya. Terus Bisa ngelebihin gadgetin sesuai. luar biasa. Gadgetin targetnya ya? Iya. David, siap-siap, Fit. Tanggung-tanggung. Dikejar sampai rumah, Fit. Tungguin di rumah. Ya, happy birthday, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Oke, gini. HP ini harganya 12 juta. Dengan harga segini, bisa dibilang kalian akan dapetin salah satu smartphone terbaik yang pernah ada. Semua yang kalian butuhkan ada di HP ini, sob. Jadi kalau kamu punya duit tapi nggak mau terjebak di ekosistem Apple dan nggak mau pakai HP Samsung yang ya gitu-gitu aja, HP ini adalah pilihan yang sangat solid dan sangat saya rekomendasikan untuk kalian beli. Jadi apakah HP ini sempurna? Menurut saya sih enggak ya. Masih jauh lah. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, menurut kalian HP ini sempurna nggak? Dan handphone sempurna itu yang seperti apa sih?